Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu serial yang legend yang dulu sempat tayang di televisi, yaitu Return of the Chother Heroes, yang mungkin lebih kalian kenal dengan kisah Yoko dan Bibi Lung. Salah satu yang paling hits adalah versi Andy Lau yang tayang di TV di pertengahan era 90-an, namun yang saya bahas kali ini adalah yang versi 2006 dengan visualisasi yang jauh lebih baik tentunya bagi kalian yang lupa atau belum tahu. Ini menceritakan mengenai anak yatim piatu bernama Yoko. Yoko kecil dikirim ke sebuah perguruan bela diri untuk belajar di sana, namun karena selalu ditindas, Yoko lebih memilih kabur dari perguruan tersebut, hingga sampailah ia di tempat sekte tersembunyi dan bertemu dengan pendekar cantik yang mengangkatnya sebagai murid. Siapa lagi kalau bukan Bibi Lung? Tanpa berlama-lama langsung saja ke ceritanya. Pada suatu ketika keluarga Liok mendapatkan teror dari mantan kekasihnya yang bernama Limocho. Si wanita iblis Limocho menjadi pembunuh keji setelah kekasihnya itu menikah dengan wanita lain. Sadar bahwa ia takkan mampu mengalahkan Limocho, ia menyuruh pelayannya membawa pergi putri dan keponakannya yang keduanya masih kecil. Sebuah sapu tangan hasil sulaman ketika mereka masih menjadi pasangan kekasih, ia ikatkan ke leher dua anak tersebut, dengan harapan Limocho akan menunjukkan belas kasihannya. Di malam harinya Limocho benar-benar datang dan dengan kejam membunuh keluarga malang tersebut. Setelah itu ia juga lanjut mengejar para anak-anak untuk membunuh mereka. Beruntung seorang pendekar tua berhasil menghentikan kekejamannya itu, meskipun satu anak tak dapat ia selamatkan, karena berhasil dibawa kabur oleh Limocho, untuk ia jadikan budak. Sin beralih memperlihatkan seorang pria bernama Kuacheng mengantarkan Yoko kecil untuk belajar silat di perguruan Chuanchin. Diceritakan kalau kedua orang tua Yoko meninggal saat ia masih kecil, lalu ia sempat mendapatkan ayah angkat, namun karena suatu alasan Kuacheng lah yang mengambil alih untuk mengasuhnya. Di perjalanan Yoko sempat bertanya bagaimana ayahnya bisa terbunuh, namun Kuacheng berkata kalau itu hal yang sangat rumit dan akan dijelaskan nanti saat Yoko sudah cukup dewasa. Sesampainya di Chuanchin, di sana ada kerusuhan dari orang-orang Mongolia, bahkan murid-murid Chuanchin mengira Kuacheng salah satu teman dari perusuh tersebut. Alhasil mereka pun menyerang Kuacheng beramai-ramai, meskipun semuanya berhasil Kuacheng kalahkan. Setelah berhasil menerobos masuk, Kuacheng pun segera menyampaikan tujuannya dan kesalahpahaman pun terhenti saat Kuacheng membantu mengalahkan Hoto, pemimpin dari para perusuh tersebut. Diceritakan kalau Hoto datang karena ingin bertemu dengan murid sekte kuburan kuno yang konon cantik bagaikan bidadari dan sedang mencari suami. Letak kuburan kuno bertetangga dengan perguruan Chuanchin. Di saat Hoto datang ke depan kuburan, ia malah disambut oleh serbuan kawanan lebah. Sebagai informasi sebenarnya, isu mengenai murid kuburan kuno yang mencari suami sengaja disebarkan oleh Li Mou Chou senior dari sekte tersebut. Ia iri kepada juniornya yang bernama Xiao Lung Li, nanti akan lebih akrab dipanggil Bibi Lung, karena lebih disayang mendiang gurunya dan diberi kitab hati gadis suci. Di sini, ia selalu berambisi untuk masuk ke kuburan kuno dan mengambil kitab itu. Sementara itu Kuacheng menyerahkan Yoko pada guru besar di perguruan itu yang dulu pernah menjadi guru dari ayah Yoko. Singkat cerita, Yoko pun diterima sebagai murid, kemudian diserahkan kepada pendeta yang bernama Zhao Qikeng agar didisiplinkan, namun ia menyepelekan kehebatan dari perguruan Chuanchin karena ia melihat sendiri Kuacheng seorang diri begitu mudah mengalahkan puluhan pendeta Chuanchin. Ia juga menolak mematuhi aturan dan cenderung tidak menghormati para seniornya. Karena laga Yoko inilah para guru kesal dan tidak mengajarinya praktek bela diri, melainkan hanya teori-teorinya saja. Di hari-hari berikutnya Yoko banyak berbuat kenakalan sehingga ia sering mendapatkan hukuman. Pada suatu hari di perguruan Chuanchin diadakan pertandingan persahabatan antar murid junior. Yoko kecil diminta bertarung dengan lawan yang sebenarnya tidak seimbang. Alhasil ia pun dibuat babak belur karena sama sekali tak bisa mempraktekkan ilmu bela dirinya, sebab gurunya selama ini hanya menyuruhnya menghafal teori-teori saja. Dalam kondisi yang marah, Yoko terpaksa mengeluarkan satu-satunya ilmu kungfu yang ia tahu, yaitu jurus kodok dari ayah angkatnya. Dulu serangan keju tersebut melukai salah satu murid, karena ulahnya itu ia dianggap penganut aliran sesat dan diserbu para murid Chuanchin. Ia pun berlari sampai masuk ke wilayah sekte kuburan kuno. Sebagian orang-orang Chuanchin tak berani lagi mengejarnya, mereka yang memaksa akhirnya diserbu oleh kawanan lebah yang membuat mereka tersengat kabur. Sementara Yoko yang juga disengat berhasil diselamatkan oleh Nenek San, si pelayan kuburan kuno, bersimpati dengan menunjukkan kasih sayangnya saat mengobati Yoko. Di malam harinya rombongan murid Chuanchin yang dipimpin oleh In Cheng Peng datang untuk meminta penawar dari racun lebah yang mengenai beberapa murid Chuanchin tadi siang. Saat Chie Peng hendak diberikan penawar oleh Nenek San, mereka malah mencurigai kalau mungkin saja kalau itu adalah racun. Nenek San yang merasa kesal menyuruh Yoko meminumnya sampai
Habis lalu mengatakan bahwa itu adalah penawar yang terakhir. Hal ini membuat para murid Chuanchin marah dan terjadilah perkelahian untuk mengeroyok sang nenek. Sampai akhirnya senior Chuanchin turun tangan untuk menghentikannya, namun malah secara tak sengaja membunuh Nenek San. Di tengah kepanikan itu Bibi Lung muncul, dengan ilmu meringankan tubuhnya diperlihatkan kecantikannya membuat Chie Peng sama sekali tak berkedip. Sesaat sebelum ajalnya tiba Nenek San berpesan agar Bibi Lung bersedia menjaga Yoko untuk selamanya setelah perpisahan itu. Pertarungan pun tak terelakkan, selendang dan sarung tangan anti pedangnya sanggup mengalahkan puluhan serangan dari para murid Chuanchin. Sampai akhirnya si pembunuh pun mengaku bersalah dan hendak menebusnya dengan nyawanya sendiri, namun saat akan menghunuskan pedang ke lehernya, ia dicegah oleh senior Chuanchin lain. Giliran dirinya lah yang bertarung melawan Bibi Lung sampai cukup kewalahan menghadapi jurus indah Bibi Lung dan tak sanggup mencegahnya melarikan diri. Return of the Condor Heroes 2006 lanjut di part 2, ya teman-teman, hanya di Hadi Movies.